Sepasang suami istri menjual narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram ditangkap unit narkoba Polres Binjai. Ya, tersangka sempat melawan saat akan ditangkap dengan menembakkan senjata api rakitan kepada polisi. TH dan PP, pasangan suami istri, warga Jalan Bromo Medan, digelandang ke Mapolres Binjai setelah ditangkap unit narkoba Polres Binjai di perbatasan Kota Binjai dan Kabupaten Langkat. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 1 kg, 2 handphone, 1 senjata api rakitan, berikut 1 butir selongsong peluru. Saat akan ditangkap, tersangka TH sempat melepaskan tembakan ke arah petugas. Namun, polisi akhirnya melumpuhkan pelaku. Kedua tersangka mengaku baru pertama kali mengedarkan narkoba karena mendapat upah 5 juta rupiah. Sementara uang hasil mengedarkan narkoba dipergunakan untuk kebutuhan hidup. Berapa banyaknya? 1 kilo, Pak. Rencana mau kemana ini? Mau diantarkan ke pembeli, Pak. Tahu kan risikonya bawa gini? Tahu, Pak. Kenapa mau gini? Butuh uang, Pak. Nah, itu isinya sabu dan kita amankan terhadap laki-laki TP 38 tahun. Nah, itu dia melakukan perlawanan dan melakukan penembakan ke arah petugas. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman 20 tahun penjara. Sementara kepemilikan senjata api dari tersangka masih dalam penyelidikan polisi. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung melaporkan. Pemirsa, seorang anggota geng motor pengedar narkotika jenis tembakau sintetis digerebek polisi di Bandung, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita 37 paket tembakau sintetis. Seorang pengedar sekaligus peracik tembakau sintetis digerebek polisi di sebuah rumah di kota Bandung, Jawa Barat. Saat penggerebekan, pelaku kedapatan menyimpan bahan baku tembakau sintetis. Dari tangan tersangka, polisi juga menyita 37 paket tembakau sintetis dengan berat total 35,2 gram. Polisi juga menyita barang bukti lain diantaranya plastik klip, lakban, handphone, serta atribut geng motor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Pelaku menjual tembakau sintetis secara online di kota Bandung dan Cimahi hingga meraup untung hingga Rp500.000 setiap transaksi. Berjalan selama 3 bulan dengan informasi yang didapat baik dari tersangka sendiri maupun dari full bucket kita di lapangan sudah kurang lebih selama 3 bulan dengan keuntungan penjualan Rp300 sampai Rp500.000 untuk per itemnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Dari kota Cimahi, Jawa Barat, Yanuar Candika melaporkan. Pemirsa, insiden kericuhan di lapangan sepak bola kembali terjadi. Ya, di Banjarnegara, Jawa Tengah, 4 orang terluka akibat kerusuhan setelah supporter menuding wasit berat sebelah. Tenang, penonton harap tenang. Kerusuhan supporter sepak bola terjadi di lapangan Kayu Aren Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah penonton memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kerusuhan ini 3 polisi dan 1 orang terluka akibat lemparan batu hingga potongan bambu. Kami akan mengambil tindakan tegas. Saat ini korban sudah mendapatkan pertolongan dari tim medis. Pertandingan tim Potato Reborn versus GRKP FC di laga final Tarkam berakhir dengan kemenangan GRKP FC skor 2-0. Namun sejumlah penonton kecewa karena keputusan wasit dianggap berat sebelah. Pengamanan laga final ini melibatkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Saat ini, polisi masih akan mengevakuasi insiden ini dan memperketat pengamanan untuk turnamen berikutnya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Baru keluar tahanan, 2 pelaku jambret kembali berulah di Surabaya, Jawa Timur. Ya, mereka akhirnya menjadi bulan-bulanan warga. Dua pelaku jambret menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Keranggan, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, mereka kepergok warga saat merampas ponsel. Pelaku sempat berusaha kabur dengan melawan arus lalu lintas, namun ia menabrak warga yang sengaja menghadangnya. Warga pun langsung melampiaskan emosi mereka dengan mengeroyoknya beramai-ramai.
Saat diinterogasi polisi, kedua pelaku ternyata bersaudara dan baru 10 hari lalu keluar tahanan dalam kasus jambret dan narkoba. Kepada polisi mereka mengaku melakukan kejahatan itu karena tidak mempunyai pekerjaan. Pelaku ini residivis melalui 10 hari. Dua-duanya baru keluar. Masyarakat tidak pidana, tidak berita. Yang kita kenakan pasal 365, yaitu inisial itu MFS dan AAP. Dalam kasus ini polisi menyita kendaraan pelaku yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Keduanya kini kembali mendekam di balik jeruji dan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan curanmor yang menyasar sepeda motor yang tidak terkunci stang ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pelaku sempat kabur ke atap saat hendak ditangkap. Seorang pelaku curanmor berusaha kabur dengan naik ke atas rumah saat hendak ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku lain di kediamannya masing-masing. 4 kendaraan sepeda motor hasil kejahatan di berbagai TKP di Kota Makassar turut disita polisi. Seluruh kendaraan yang telah dipreteli ini diduga akan dijual ke penadah. Sebelumnya, aksi pelaku terekam kamera pengawas saat beraksi di Jalan Deng Tata, Kecamatan Tamalate. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka kerap beraksi secara berkelompok menyasar sepeda motor yang tidak terkunci stang. Cari sepeda motor yang tidak dalam keadaan terkunci stang atau terkunci leher. Jadi ketika dia mendapati sasaran atau sepeda motor yang tidak terkunci stang, maka itu yang ditarik keluar, kemudian nanti teman-teman lainnya yang menunggu di luar untuk membawa motor tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman penjara 7 tahun. Sedangkan rekan pelaku yang telah diketahui identitasnya dalam pengejaran polisi. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa melaporkan. Owner skincare yang dikenal Ratu Emas Mira Hayati divonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Ia juga didenda Rp1 miliar setelah terbukti memproduksi dan mengedarkan skincare bermerkuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Ratu Emas. Lihat aku, sudah mirip Joda. Aku mau ke pengantin. Mira Hayati yang dijuluki Ratu Emas setelah kerap tampil hedon dengan memamerkan koleksi emasnya terjerat dalam pusaran kasus peredaran kasus skincare berbahaya. Bos skincare asal Makassar tersebut kini divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 10 bulan penjara dan denda Rp1 miliar. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar hukum dengan memproduksi serta mengedarkan produk perawatan kulit yang mengandung bahan berbahaya. Hakim juga menyebutkan bahwa terdakwa lalai memastikan keamanan produknya sebelum diedarkan ke publik. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menjatuhkan 6 tahun penjara. Meski demikian, Majelis Hakim turut mempertimbangkan terdakwa yang kooperatif dan kondisi keluarga memiliki anak yang masih membutuhkan peran ibu. Namun, menyikapi putusan Majelis Hakim, Mira Hayati melalui kuasa hukumnya Ida Hamidah menyatakan akan mengajukan banding. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.